Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Gisi Amelia dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201113. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ekonomi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat atau konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan atau diinginkan, dan biasanya akan mengalami kondisi berupa penurunan dan peningkatan. Daya beli masyarakat ini terkait erat dengan permintaan. Berikut macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat, yaitu pertama, permintaan efektif, permintaan yang muncul dan disertai dengan kemampuan membayar atau punya daya beli. 2. Permintaan potensi, permintaan yang berasal dari kalangan yang memiliki daya beli namun belum memiliki barang atau jasa tersebut. 3. Permintaan absolut, kebalikan dari permintaan efektif. Di sini, permintaan muncul dari mereka yang tidak memiliki daya beli atau kemampuan membayar. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat sewaktu-waktu dapat meningkat dan dapat pula menurun. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas lebih dalam mengenai daya beli masyarakat menurun. Mengapa daya beli masyarakat menurun? Daya beli masyarakat menurun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Terbatasnya lapangan pekerjaan. 2. Kenaikan harga di beberapa komponen. 3. Inflasi. Inflasi merupakan proses naiknya suatu harga secara terus-menerus, proses turunnya nilai mata uang secara berkesinambungan. 4. Pendapatan menurun. 5. Pandemi COVID-19. Adapun dampak dari daya beli masyarakat menurun yaitu 1. Menurunnya pendapatan domestik bruto. 2. Meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. 3. Banyak pengusaha yang memiliki usaha yang besar ataupun yang kecil gulung tikar. Salah satu contoh dari daya beli masyarakat menurun di Indonesia pada tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Lansir dari kompas.com, pemerintah mengakui daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatan menurun. Penurunan pendapatan ini adalah salah satu akibat dari pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak pandemi COVID-19 atau Corona. Jumlah orang tidak bekerja makin banyak. Perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang kerja dirumahkan, kata Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, dalam diskusi daring di Jakarta, Senin 5 November 2020. Lain PHK, lanjut dia, penurunan pendapatan juga disebabkan pengurangan gaji hingga turunnya omset usaha. Menurut Raden, indikator pendapatan masyarakat menurun itu antara lain penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar petan, dan penurunan pendapatan pekerjaan. Dia menjelaskan penurunan daya beli masyarakat itu sejalan dengan lajur inflasi saat ini yang rendah, bahkan terkontraksi 0,1% pada Juli 2020, kontraksi aliasi deflasi 0,05% pada Agustus dan September 2020. Dengan kondisi itu, kata dia, saat ini memasuki deflasi atau harga tidak mengalami kenaikan karena sepi permintaan. Begitu juga pertumbuhan ekonomi menurun, imbuh dia,
bahkan mengalami kontraksi 5,32% pada kuartal 2 2020 dan diproyeksikan kembali kontraksi meski membaik mencapai 2% pada kuartal 3 2020. Meski diproyeksi terjadi perbaikan pada kuartal 3 2020, pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam 2 kuartal berturut-turut merupakan resesi ekonomi. Permintaan jauh lebih kecil dari suplai, akibatnya harga turun karena permintaan turun. Akibat dari penurunan daya beli itu direfleksikan di mana konsumsi dan investasi mengalami kontraksi, katanya. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hingga 31 Juli 2020 jumlah pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta. Dari jumlah itu, data yang dapat disaring melalui BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,14 juta pekerja terdampak dengan rincian pekerja formal dirumahkan mencapai 1,13 juta, pekerja formal di PHK 383.000 dan pekerja informal terdampak mencapai 630.000 orang. Itulah salah satu contoh kasus dampak dari daya beli masyarakat menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.